Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita belajar sejarah Indonesia. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita memasuki bab yang baru. Dan memasuki bab yang baru ini kita membahas masalah pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana Jepang itu datang ke Indonesia, apa yang melatar belakangi mereka datang ke Indonesia. Jepang itu sebuah negara yang terletak di Pasifik, dia termasuk negara Asia. Dan Jepang menjadi negara imperialis itu setelah mereka melakukan revolusi industri secara besar-besaran. Jepang merasa, kan Jepang selama ini kita ketahui melakukan politik isolasi, tidak menerima apapun pembaruan dari luar. Nah, merasa sebagai negara yang terbelakang dan merasa tertinggal untuk menguasai sebuah wilayah, Jepang tergerak. Akibatnya apa? Kaisar itu berusaha mati-matian bagaimana caranya mengejar ketertinggalan itu sampai Jepang itu menjadi sebuah negara industri yang ingin menunjukkan pada dunia bahwa Jepang juga hebat. Ya, Jepang mulai melirik semua negara Asia itu sudah kaplingan bangsa Eropa ya, yang Jermannya, yang Inggrisnya, yang Belandanya. Nah, Jepang itu merasa kenapa bangsa Asia itu tidak bisa menjadi penguasa di Asia. Sementara orang Eropa kan sudah ada semacam mitos prinsip mereka, Eropanya untuk bangsa Eropa. Bangsa Eropa itu tidak ada yang menjajah wilayah benua Eropa, ya. Yang dijajah mereka itu adalah Asia dan Afrika. Nah, Asia itu sudah dikapling-kapling oleh orang Eropa. Dari situlah Jepang tergerak bagaimana kalau dia sebagai bangsa Asia merasa kuat ingin menjadi penguasa di Asia. Jepang setelah menjadi sebuah negara industri, dia mulai dengan imperialisnya mengincar pusat militer Amerika yang ada di Hawaii, ya, sebuah wilayah yang berada di Pasifik itu merupakan pangkalan militer Amerika, Pearl Harbor. Setelah siap dengan serangan mendadak, Jepang pada tanggal 8 Desember 1941 itu mengebung Pearl Harbor. Kamu tahu, dalam penyerangan itu Jepang sudah mulai mengobarkan perang Asia Timur Raya sudah dimulai. Makanya kata Amerika, kalau versi Amerika perang dunia kedua itu dimulai dari penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer mereka. Kalau itu versi Amerika, kalau versi Eropa kan penyerangan Jerman terhadap Danzig ya. Nah, di sini 4 kapal induk yang dimiliki oleh Amerika itu ditenggelamkan oleh Jepang. Sejak itu Jepang mulai mengembangkan sayap-sayapnya dengan politik kata lompat, satu persatu wilayah yang ada di Asia itu mereka caplok. Mereka rangkul termasuk di Indonesia. Di Indonesia saat itu kan masih dikuasai oleh Belanda. Jenderal Tilfortin itu harus bertekuk lutut dengan masuknya Jepang ke Jawa. Disitulah di Kalijati, Sumedang, Belanda bertekuk lutut kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia di bawah pengaruh kekuasaan Jepang. Tapi sebenarnya sebelum Jepang mengobarkan perang Asia Timur Raya ini, Jepang itu sudah menurunkan intelijennya, memata-matai sepak terjang orang Eropa di Asia itu. Indonesia, kita fokus ke Indonesia ya. Di Indonesia, Jepang itu menyebarkan intelijen itu, orang-orang militer itu paling rendah pangkatnya kapten. Dia lihat bagaimana sepak terjangnya di Indonesia orang Belanda itu. Makanya sebelum menguasai Jawa, Jepang sudah menguasai 3 kota penting. 3 kota penting itu Tarakan, Kalimantan, Balikpapan, satunya Sumatera. Mana? Pelaju dan Sungai Grong. Ini Palembang ya. Nah, kenapa 3 kota ini yang harus dikuasai terlebih dahulu? Kenapa? Ya. Kenapa 3 kota ini harus yang dikuasai lebih dahulu, setelah itu baru ke Pulau Jawa. Inilah ujung tombak kemenangan Jepang. Inilah ujung tombak yang mendukung suksesnya perang Asia Timur Raya. Baru ke Pulau Jawa di Kalijati. Ini pertanyaan mudah. Perhatikan, cari jawabannya. Kenapa 3 kota ini dulu yang lebih dulu diduduki Jepang baru ke Pulau Jawa? Ya. Dan dengan menduduki 3 kota ini terus masuk ke Pulau Jawa, Jepang mulai mengobarkan semangat Haku Ichiu. Ini saudara tua yang datang. Makanya ketika masuk Pulau Jawa itu ibarat ratu penyelamat ke Indonesia. Jangan dilawan, dia saudara tua kita, dia akan membawa pembaruan buat kita. Makanya Jepang itu mengobarkan sebuah nanti 3A. Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia. Jangan kita lawan karena Haku Ichiu ini. Ya, oke, lanjut. Kita teruskan apa kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Bidang ekonomi.
Yang difokuskan pertama itu perluasan areal persawahan. Ini untuk mendukung perang. Karena apa? Jepang kan seorang Asia, makan nasi ya. Jadi sawah-sawah yang ada dimiliki oleh penduduk itu diperluas, diperbanyak, mutu sawahnya, padinya itu harus ditingkatkan. Ya, nanti ini di bawah, kalau mereka yang melawan semua perintah-perintah tentang perluasan persawahan ini di bawah pengawasan seorang polisi pertanian kompetai. Jadi Pak Tomo harus panen satu bulan 1 ton. Itu bagaimana caranya harus panen itu 1 ton. Tidak boleh kurang. Dan nanti itu semua diserahkan kepada Nagio Kumiai, koperasi pertanian. Ya, dan tanaman wajib mereka itu karet dan kina. Kenapa hanya karet dan kina? Ini kan pendukung. Ini pendukung perang juga. Ini pendukung untuk makanan tentara Jepang. Karet dan kina ini pendukung perang untuk bahan bakar pesawat terbang. Karena Jepang itu melakukan perang itu kan di Samudra Pasifik. Jadi perang di laut bukan di darat. Makanya nanti di bidang pemerintahan Jepang itu menjadi 3 pemerintahan militer di daratan itu. Tentara ke-16 ini pusatnya di Batavia. Nih Batavia. Mengawasi Pulau Jawa dan sekitarnya. Di bawah tentara ke-16. Ya, Inamura. Kemudian tentara ke-25. Tentara ke-25 ini kalian cari siapa pemimpinnya ini. Ya, tentara ke-25 ini khusus Sumatera dan Indonesia Timur, sebagian dari Indonesia Timur. Armada 2 Laut Cina Selatan ini khusus di Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, perairan Indonesia yang luas. Ya. Nah, kemudian di bidang militer, Jepang semuanya merekrut. Jepang itu ada 3 pilihan waktu membentuk bidang militer. Kan semua wilayah di Asia itu kan dia kuasai. Pertama, kalau Jepang mengambil tenaga Belanda yang masih kan taklukkannya, itu sepertinya tidak etis karena itu adalah tawanan mereka. Kalau dia menggunakan tentara dia sendiri sepertinya kurang. Maka yang lebih realistis itu mereka merekrut tentara itu dari orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu ada yang dimasukkan menjadi Heiho, ada yang jadi peta. Heiho ini tentara yang direkrut betul-betul siap untuk terjun ke medan pertempuran. Mereka ditugaskan di luar Indonesia. Nah, kalau peta, ini tentara Indonesia yang direkrut untuk menjaga wilayah Indonesia, daratan Indonesia. Jadi ada 2, Heiho dan peta ini ada perbedaan ya. Terus kemudian ada juga semi militer. Gerakan 3A tadi. Tapi ini tidak berlangsung lama, Mr. Samsudin itu tidak dikenal. Kemudian Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai. Kalian cari siapa tokoh-tokoh 4 serangkai yang memimpin Putra. Dan ternyata Putra ini nanti dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk melawan Jepang. Terus Jawa Hokokai. Kenapa dibentuk Jawa Hokokai? Orang Jawa penduduknya banyak. Bisa dijadikan tentara, makanya dibentuk tentara Jawa Hokokai. Kemudian bidang sosial. Dibentuklah untuk mengatur perekrutan tentara-tentara ini, dibentuklah Kinrohoshi. Kalau istilah kita sekarang itu rukun tetangga, ketuanya itu Kinrohoshi itu orang Indonesia. Misalnya Pak Tomo punya putra 3, itu sudah usia belasan tahun. Ini nanti ada syarat-syarat usia ya. Usianya 13 tahun dia harus menjadi tentara peta, dia harus menjadi tentara putra. Ini yang mengkoordinir Kinrohoshi, rukun tetangga. Romusa, perekrutan tenaga kerja untuk bekerja di persawahan dan perkebunan milik Jepang. Mereka ini banyak dikirim juga keluar Indonesia. Tidak hanya itu, perekrutan tenaga manusia itu ya, pengeksploitasian tenaga manusia itu, Jepang tidak hanya laki-laki, tapi yang perempuan juga. Perempuan-perempuan Indonesia yang berusia belasan tahun itu banyak dipaksa suruh menjadi wanita penghibur. Menghibur siapa? Tentara Jepang yang berperang di Asia Timur Raya tadi, yang berperang Samudra Pasifik. Itulah dikenal dengan Jungun Yunfu, wanita penghibur. Tahu kan wanita penghibur itu? Tentara-tentara yang capek perang di lautan Pasifik itu nanti ke daratan, nanti dihibur oleh mereka ini. Lebih panjang jelasan ini ya, karena kita jarak jauh jadi dijelaskan. Terus pendidikan. Ada satu kelebihan pendidikan, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh mengibarkan bendera merah putih di samping bendera bendera Belanda ya, bendera Jepang yang bulat matahari itu ya.
Dari pembahasan ini ternyata ada juga yang positifnya tentara Jepang ini. Karena apa? Karena dia membentuk sistem pemerintahan militer. Jadi semua perilaku, semua tindakan untuk masyarakat Indonesia itu secaranya itu disiplin. Positifnya di situ. Negatifnya nanti banyak. Nanti kita bahas selanjutnya bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menghadapi Jepang. Untuk awal pertama ini kita bagaimana caranya Jepang itu bisa sampai di Indonesia. Ya, oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.